Saudara, data menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat semakin hari semakin tambah rumit seiring berkembangnya penduduk di mana saja dan perkembangan teknologi informasi digital yang semakin hari semakin berkembang. Saudara, tenaga muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, akan didorong untuk mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, harus giat mencari peluang usaha atau dengan kata lain menciptakan lapangan kerja di bidang produk atau jasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mengapa saya tekankan hal ini? Karena akhir-akhir ini pekerjaan semakin sulit, penduduk semakin padat, dan apalagi kita punya income negara ini banyak hutangnya. Makanya kita harus menciptakan pekerjaan, jangan tergantung kepada pemerintah saja. Kepada tenaga muda, jangan mimpi memulai usaha sendiri dengan modal besar. Yang punya modal besar atau berduit hanyalah anak pengusaha kaya atau orang tuanya memiliki aset yang bernilai tinggi yang dapat diagunkan atau dijaminkan ke pihak bank untuk mendapatkan modal untuk berusaha. Lalu pertanyaannya, apa sekiranya peluang usaha bagi yang bermodal kecil atau yang baru mulai usaha tidak punya modal sama sekali? Kalau belum punya relasi yang bagus, saya sarankan jangan langsung terlibat dengan skala yang besar. Nanti tertimpa sebentar, saudara kecewa yang bukan kecil, punya risiko tinggi dan lain-lain sebagainya karena persaingan dengan besar. Kalau mereka lihat yang baru datang, mereka ingin tes dia kuat atau tidak kuat. Nah, setelah saudara ambil yang kecil-kecil itu maksudnya supaya uji daya tahanmu dulu. Setelah kuat bertahan, boleh melibatkan diri kepada yang berinvestasi besar atau pemodal besar. Sebab melawan yang besar sulit sekali. Salah satu kunci untuk berhasil dalam menjalankan usaha atau menjalankan bisnis adalah di bidang produk atau jasa yang notabene dibutuhkan oleh target pasar atau singkatnya masyarakat sekitar. Contohnya seperti apa? Yang pertama, catering sehat. Bisnis kuliner di bidang ini erat kaitannya dengan orang yang bermodal kecil atau yang ramah pemula. Mengapa demikian? Karena setiap manusia tentunya membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang untuk menjaga kesehatan mereka. Sehat tidak harus mahal, artinya kamu dapat menyediakan catering 4 sehat 5 sempurna dengan kearifan lokal. Tawarkan menu yang bervariasi agar pelangganmu tidak bosan dengan menu cateringmu setiap hari. Harus bervariasi, Pak, Ibu. Yang kedua adalah minuman sehat. Daripada saudara-saudara membuka usaha minuman manis yang dianggap trendy dan berwibawa atau dan lain-lain sebagainya, mengapa kamu tidak berjualan minuman sehat saja? Minuman sehat ini bisa berupa jamu, jus, empon-empon, dan lain-lain sebagainya. Modal yang dibutuhkan juga memang sedikit, yaitu minimal 1 atau 2 juta. Tapi kamu akan mendapatkan banyak keuntungan dari bisnis minuman sehat ini. Banyak contoh-contoh minuman sehat ini di tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, dan orang yang berbisnis ini saya tanya, mereka dapat satu hari itu 2 sampai dengan 300. Daripada saudara bekerja sebagai pegawai orang lain, tidak mungkin satu hari saudara dapat 2 atau 300 ribu rupiah. Yang ketiga adalah membuka jasa cleaning service. Kesibukan manusia atau orang kelas atas semakin hari semakin meningkat, membuat mereka terpaksa harus mengabaikan kebersihan rumahnya dan lingkungannya. Tawarkan saja jasa cleaning service untuk memenuhi kebutuhan mereka akan lingkungan yang higienis. Jangan malu, Pak, Ibu. Kalau saudara malu, maka satu ketika saudara tua melihat orang dapat uang banyak, saudara akan duduk stres dan tidak tahu mau dapat uang dari mana. Umur sudah tidak bisa bekerja keras lagi.
tepat ini bagi yang berpendidikan tinggi di bidang ekonomi, yaitu financial planner atau perencana finansial. Masyarakat Indonesia kini sadar akan pentingnya melek keuangan. Melek keuangan itu atau dengan kata lain tanam modal dulu supaya dapat bunga uang, financial profit. Lewat jasa financial planner ini, kamu akan memandu klien dalam pengelolaan keuangan dan investasinya sendiri agar tujuan finansialnya tercapai. Modal yang dikeluarkan pun tidak banyak, cukup tambah pengetahuanmu di bidang finansial atau investasi dan bekerja di orang yang punya uang. Jangan cari yang belum punya uang, harus orang yang sudah punya uang, saudara menjadi financial planner-nya. Kelima adalah bisnis reseller. Bisnis reseller ini seperti kios-kios, toko-toko kecil-kecilan di pinggir jalan, itu yang disebut dengan bisnis reseller. Kamu tidak perlu memikirkan modal untuk produksi, cukup melakukan pengadaan produk saja, pengiriman dan promosinya. Barang yang dijual bisa dari barang orang atau barangmu sendiri. Istilahnya kita bagi hasil dalam keuntungannya. Tapi sesuaikan pula dengan kebutuhan target pasar. Pelajari dulu targetnya, baru tawarkan orang untuk menjual barangnya. Kira-kira seperti ini. Kamu akan mendapatkan keuntungan besar dari bisnis reseller asalkan tahu strategi yang tepat dan waktu yang tepat dan momen yang tepat untuk menjalankannya. Lakukan saja sewa tempat, sewa kios-kios, sewa tanah orang untuk bangun satu gedung kecil untuk jadi reseller. Tidak sulit seharusnya. Yang penting punya modal sedikit untuk membuat tempatnya atau cari tempat yang sudah ada, tinggal saudara membuat kontrak sewa menyewa saja dengan pemiliknya, gampang. Bagi kota-kota kecil, orangnya bekerja di kota tetapi memiliki hewan yang banyak, dan semakin banyak orang yang memilih hewan di rumahnya, terutama ya seperti ayam, anjing, kucing, sapi, dan lain-lain sebagainya. Kamu bisa menawarkan jasa penitipan hewan kepada pemiliknya apabila mereka hendak keluar kota. Sediakan tempat yang nyaman bagi hewan dan berikan fasilitas yang cukup, terutama pakan hewan yang higienis. Karena saya memulai bisnis saya dengan cara penitipan hewan kepada orang yang memiliki lahan yang luas seperti ternak sapi dan ternak ayam. Saya titipkan, terus mereka saya supply dengan pakan. Mereka hanya tinggal mengelola waktu makan, waktu minumnya, dan lain-lain sebagainya. Ini usaha yang mendatangkan uang yang cukup besar. Saja kerbau atau sapi yang ukuran beratnya ton, satu ekor itu menghasilkan 20-30. Dalam sebulan saya bisa menjual sampai 50 atau 60 ekor. Saudara tinggal kalikan saja berapa uang yang saya peroleh dalam satu bulan hanya lewat jasa penitipan hewan untuk orang pelihara saja. Ketujuh adalah orang yang memiliki kerajinan tangan. Punya keahlian di bidang ini tidak ada salahnya untuk dijadikan sebagai bisnis. Kerajinan tangan ini bentuknya macam-macam, misalnya perangkai buket bunga di hari pernikahan dan lain-lain sebagainya. Modal yang dikeluarkan pun cukup ringan, bisa saja DP atau minta panjang dan lain-lain saja. Tetapi keuntungan yang dihasilkan tidak kalah besar dengan pembisnis pemula yang lainnya. Kita akan berjumpa di video saya yang lainnya. Ini hanya beberapa tips yang saya berikan, dan silahkan like atau share atau komen.